Kasus pertama, Baca dong. PPATK ungkap ada masyarakat habiskan 70% gajinya untuk judi online. Beritanya dari mana nih? Ini beritanya dari nasional.kompas.com, dari Kompas. Kompas, Jadi kalau berarti. misalkan ada kesalahan, Parah nyerang Kompas aja. tiap hari ada aja keluhannya. Ya, namanya juga karyawan. Selamat malam para karyawan, selamat datang di Dunia Dalam Berita. Wah, berita apa tuh? Berita di podcast namanya juga karyawan. Anjir, gila gimmicknya, tai. Berita ya, berita. Kan sekarang season 2 banyaknya ilmu pengetahuan. Banyakin ya pengetahuan umum. Nah, literasi dengan data yang ada di berita-berita. Biar apa yang kita ucapkan tuh setidaknya ada contohnya. Betul. Kalau misalkan kita ada kesalahan ya salahkan artikelnya aja. Ya tuh nyalakan ke orang. Salahkan medianya gitu. Orang mau meneruskan gitu. Tukang parkir terus gitu salahnya. Ya, meskipun nggak masuk sih, nggak ada hubungannya sih. Oh ya, oke. Yaudah, selamat datang kembali di podcast namanya juga karyawan bersama saya dulu nih. Bebas sih. Oh ya. Mau si teteh dulu. Oh ya, sorry. Bersama dengan saya Mahfud Soy. Saya Novan. Kira-kira di episode kali ini mau bahas apa? Apa mau bahasa basi-basi dulu? Orang teh kuna mah teh briefing teh sesuainya ngobrol mah jiga geus tek mah hoh lieur anjing. Bener sih. Itu aja euy. Saking amatir. Oh, enggak sebenarnya bukan saking amatir, saking kita berkelas. Iya, berkelas lah kan udah memakan bangku sekolah ya. Ya. Apakah Anda memakan meja sekolah? Karena briefing itu kan soalnya tadi di sana. Di sana banyak orang. Tanya mau di sana. Tanya mau beda tempat. Biar apa? Biar orang lain lihat gitu. Kita tuh anjir produktif gitu kan. Enggak gitu juga. Tapi giliran take ya gini lagi. Gini lagi aja. Kembali ke pabrik. Pabrik. Sebenarnya saking terlalu ramahnya kita, saking enggak mau mengganggu orang gitu. Karena lebih ke bodoh sih. Emang obrolan kita kan obrolan anjing. Ada yang mohon mengapa. Terus bahasa masuklah. Bahas apa nih? Yang buru-buru aja sih ya mah. Udah mau bahas apa lagi tuh? Udah intermezzo apa? Intermezzonya seminggu ke belakang. Apa nih kegiatan yang dilakukan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan? Kerja itu aja dulu. Oh itu tidak menyenangkan? Memang tidak menyenangkan tuh kerja di orang tuh. Gaji segitu. Jadi adik-adikku sekalian, perbanyaklah ibadah. Jangan sering takabur kayak dia. terus. Lain bersyukurnya. Terus apa ya? Paling kerja seminggu biasa. Yang tidak disukai. Wah, sangat tidak disukai. Yang disukai. Yang disukai itu pas kemarin weekend Sabtu. Iya. Main bola lah seperti biasa. Ada aja. Emang rutin kan tiap hari Sabtu main bola. Oh, Anda Subasa ya? Sama jadikanlah bola itu sebagai sahabat, sebagai teman. Tapi diajak ngobrol. Wah, diajak. Kalau gak ada orang mah jadi skizo gitu. Oh, gitu. Tiba-tiba ada suara gitu dari bolanya keluar aja. Tenang aku enggak. Oh iya. Peluk aku enggak. Ya lanjut gimana? Jadi kan kemarin tuh main bolanya, seperti biasalah rutin. Nah, kemarin tuh emang lagi ada turnamen internal lah. Oh iya. Turnamen internal sebenarnya dari minggu kemarin, udah 2 minggu kemarin lah. 2 minggu kemarin. Nah, kemarin match kedua aku. Kebetulan. Karena itu bentar dulu, itu teh klubnya satu klub. Satu perusahaan. Kan namanya internal. Ada berapa tim? Satu tim. Satu tim. Karena ini bawa perusahaan. Nah, si pemainnya banyak. Sampai dari daftar list yang daftar turnamen itu tuh sampai 100 lebih. Jujur. Dibagi 8 tim. Itu yang di sini doang sama yang di Enggak, di sini doang. Di perusahaan di sini doang. Terus? Nah, kebetulan kan yang match pertama aku udah menang nih. Iya. Udah menang, itu pun gol bunuh diri orang. Cuman 1-0 hasil bunuh diri orang. Nah, dia nggak mau masuk final. Nggak tahu sih. Terus yang kemarin match kedua, aku bisa dibilang man of the match. Bukan karena ngegolin. Karena
ngasih assist terus. Oh, Anjay. Bapak sebagai ini kalau di pinggir teh winger gitu. Sayap luar. Sayap luar. Oh, enggak paha atas. Enggak, kemarin kebetulan kan posisi aku sebagai gelandang serang. Jadi istilahnya masih nomor 10 gitu. Enggak. Nomor 10 yang saya tahu Subasa dia striker. Dia emang kalau di Subasa, tapi kalau di realita mah pemain nomor 10 biasanya gelandang serang, tengah pusat permainan tuh dia gitu. Enggak, Ronaldo nomor 7 kan nomor 10. Beda-beda, itu mah tergantung itunya, cuman jangan mengklaim kayak gitu Cuman dari sistem yang udah dibangun sama itunya, sejarahnya 10 nomor 10 itu identiknya biasanya pemain gelandang serang, pemain tengah, pusat permainan gitu. Kalau pemain gelandangan gelandangan biasanya cadangan. Wah, parah. Gak kepake lah. Pakai super sub mungkin. Super sub. Kalau di sub itu juga. Bisa. Kebetulan gitu. Bisa dibilang alhamdulillahnya tuh man of the match, udah ngasih 2 assist dari 3 gol. Oke. Emang terus jadi yang harusnya tuh biasanya pusat permainan tuh bukan di aku, ada di teman aku, cuman temen aku lagi flop. Gak lagi di top perform lah gitu. Iya. Kebetulan yang kemarin top perform aku mainnya. Umpan silangnya aja sombong banget aja. Oh lah, kalau di PS mah lagi merah lah ya. Lagi merah. Oh iya. Tuh, umpan silang yang melengkung itu loh, anjay. Oh, yang tendangan cau. Dengan cau pisang. Oh iya. Nah, iya. Bagus juga, Bapak. Itu waktu pendaftaran main bola itu banyak yang memposisikan dirinya sebagai striker tapi banyak anjir. Orang-orang kalau nggak striker back kebanyakan gitu. Enggak, mereka kok pilih back karena apa? Karena malas lari. Kalau yang penyerang pengen banyak gol. Udah gak jauh. Yang paling susah dicari itu kalau nggak pemain tengah, kiper. Kalau kiper biasanya korban. Iya. Dikorbanin. Jadi tumbal. Emang. Tapi emang benar. Setim aku sendiri kipernya itu tuh sebenarnya dia pengennya jadi gelandang. Anjir. Tapi ternyata gak ada yang mau jadi kiper. Anjir. Tiba-tiba jadi Wakashimatsu. Tapi emang untungnya dia emang punya basic kiper gitu untungnya. Jadi waktu ditumbalin emang dia mau aja gitu. Udah ketebak ya. Lu striker emang semua balik. Dan ya pas di match pertamanya orang-orang kan emang gak mau jadi kiper. Terus emang gak ada kiper juga. Gak ada yang mau deket gawang. Anjir gawang teh kosong. Emang dikira main bola gawang kecil bos gituin. Waktu giliran si wasit, kipernya mana? Pada liatin si ini yang bisa kiper ini. Kurang dewa aja. Jadi kiper. Here we go again. Gitu. Oh itulah cheat di GTA tuh ternyata nggak berlaku di GTA doang. Di main bola juga berlaku. Si diksi kalimat shit, here we go again bener. Berlaku. Cheat kiper maneh we. Si tumbal. Kalau Adi sendiri gimana? Selama seminggu ini? Oh kan liburan ke Pangandaran anjay. Enggak anjir, enggak gitu anjir. Set. Yang disuka enggak ada. Yang dikeluhkan banyak. Ya. Ada. Tapi ya so far so good lah. Tuh bisa namanya juga ya gini ya. Yang penting yang saya cuman bilang adalah mobil Captain Seat itu ternyata sofanya nggak enak pada gitu aja. Tuh bisa kalau orang udah bersyukur anjir. Udah kan orang mah gitu. Orang nggak ada yang menarik karena memang merasa kayak kemarin ternyata mau diceritain pun jatuhnya keluhan nggak usah. Tapi yang saya bisa bilang untuk yang baik ya so far so good. Tapi kalau misalnya untuk yang keluhan mah ya mobil dengan Captain Seat itu tidak enak, udah gitu doang. Mobil gitu aja udah sih. Udah ya gitu ya. Udah gitu ceritanya aja. Kan membangkitkan Anda sebagai jiwa muda, asik. Semangat lagi mengapi-api. Subasa bos, Subasa Tasik. Nah sekarang tekan episode kemarin kan ngebahas soal caranya survive sebelum gajian. Biasanya kan di akhir bulan. Betul. Dan sekarang kan udah masuk akhir bulan. Berarti dimana bentar lagi tuh mau awal bulan. Berarti belum gajian berarti. Mau gajian. Berarti belum. Berarti belum. Episode ini bukan tentang gajian.
Tapi kan setidaknya mempersiapkan. Oh ya. Mempersiapkan. Prepare. Bagus. Nah, tapi biasanya abis gajian tuh banyak uang-uang yang tiba-tiba menjadi goib. Oh iya? Iya. Cir. Gali lubang tutup lubang lah. Cir. Biasanya dipakai apa? Gali lubang tutup lubang itu? Gali lubang tutup lubang biasanya yang aku tahu mah ya di pegunungan. Kalau orang mau BAB, gali lubang tutup lubang dan gak ada kamar mandi. Tanam uang mungkin ya. Gimana? Tanam uang? Biar banyak gitu kan. Anda pikir ini Santa Claus? Investasi. Istilah tanam uang itu kan investasi. Ya jadi buruk di tanah ini. Kok masih? Oke. Kita sekarang di episode kali ini tuh ngebahas soal apa sih yang biasanya dilakuin orang-orang ketika habis gajian. Betul. Kebiasaan manusia Indonesia setelah gajian. Nah, di episode kali ini tuh seperti episode kemarin, konsepnya kan karena ini kan baru, kita nyarilah dua kasus yang ada di internet. Betul. Dan kita menemukan ada dua kasus untuk konteksnya soal abis gajian ini. Wah, ini sangat biasa. Biasa lah ya. Cuman udah terlalu enggak, cuman orang dengar tadi si subtitlenya sangat tidak biasa wae. Gitu. Kok bisa gitu. Jadi untuk kasus pertama nih, kita masuk ke kasus pertama. Mau langsung kasus atau dari Anovan dulu yang ngebahasnya, yang biasa Ano lakukan? Yang mana? Ya, ini kan kalau misalnya kita kan ngebahas tentang hal yang dilakukan dari POV sendiri. Ya, setelah gajian lah. Mau langsung ke kasus atau A dulu? Langsung ini aja. Langsung A. Tuh. Mantap, orang mah. Sorry bro, nggak ada briefing gitu. Jam waktunya udah terlalu ngaret. Mending masuk ke konteks bahasa ini kasusnya aja. Kasus yang pertama. Kasus pertama. Baca dong. PPATK ungkap ada masyarakat habiskan 70% gajinya untuk judi online. Beritanya dari mana nih? Ini beritanya dari nasional.kompas.com, dari Kompas. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, parah nyerang Kompas aja. Gak ada tanggung jawabnya bisa nih. Dia yang baca nyerangin suruh ke Kompas. Tapi emang udah jadi isu umum sih. Isu umum apaan? Kayak ngambilnya konteksnya dari lingkungan aku sendiri lah. Banyak teman-teman aku, teman kerja, yang mereka tuh tiap gajian langsung dipakai buat judi online. Oke. Dan gimana ya bisa dibilangnya tuh tolol sih sebenarnya. Enggak lah, buat mereka nggak tolol. Udah makan dia ngabisin mayoritas gajinya buat judi online. Deponya cuman 10.000, 20.000. Bari rungkat KB gening. Emang deponya segitu gitu? Bisa minimal 10.000. Setahu aku teman-teman kebanyakan bilangnya 10.000. Dari teman bukan pengalaman. Bukan. Soalnya gue nggak tahu, aku nggak pernah main, sorry ya. Terus soalnya ya biasanya gue tahu kalau di judi Makau nggak mungkin 10.000 dong. Minimal kan. Kalau mungkin bisa dibilang mungkin untuk saldonya ya. Asal gak mungkin gitunya 10.000 mah. Kayaknya minimal 50.000 meren gitu. Cuman langsung validasi meren. Ada klarifikasi gitu. Bung bisa diserang. Emang aku suka nontonin temen aku. Suka nonton. Ikut deposit juga? Enggak lah. Bagi hasil. Itu mah urusan belakang. Bantu support. Pokoknya mah menang orang jatah. Gitu. Ya kalau misalnya kita mau iklan ini ada judi kakek mahjong. Tapi emang benar sih, tahu aku ya, biasanya yang depo itu biasanya 10.000, 20.000. Ya kalau misalkan dari uang gaji sampai 70% gajinya buat dipakai buat judol, atau 70% harusnya misalkan ya gajinya sekarang 1 juta. UMR lah. UMR Cimahi atau Bandung. Ya. 3,5 juta lah. Misalkan patoknya 3,5 juta, ambil 70%. Bisa dibilang di atas 20 juta, 2 juta meren. 2 juta sekarang mainnya cuman depositnya cuman 10.000 rungkat gitu doang. Ini asa enggak sesakabe atau 2 juta kan ya? Enggak, karena gini sistemnya Pak, berjudi itu sistemnya sama kita seperti jajan. Sedikit teka rasa nyoho beak. Gening apa? Nyinya tuh dah orang minang jajan. Tanya gitu. Tuh mau nggak bulanan teh dihitung teh beak teh lain ku makan bulanan ku jajan. Jajan. Berapa sih 20.000?
Elah 20.000. Jajannya lain judo lain. Ente lah jajan. Jajan. Ya, enak jajan kopi nggak sabaraha. Iya. Encen jajan lain ya. Makan di luar berapa makan apa misalnya. Orang makan yamin sabaraha 50.000. 50.000. Slow ya. Nyonya pertengahan bulan dihitung anjis nggak setengahnya. Jajan hunggul itu cenjang makannya. Mayoritas dialokasiin buat jajan. Betul. Jajan ya, spesifik jajan. Nggak judo, enggak. Makanya kenapa aku bisa bilang kayak gini, karena buat aku judo sama jajan sama. Ya bedanya apa? Kalau judo bikin ketagihan karena dia ingin dapat lebih. Kalau jajan yang diincar adalah kepuasan dan rasa kenyang gitu. Bedanya. Dan ini yang orang kocak ya, yang buat aku pribadi yang kocaknya gini, ternyata jenis di judi itu ada macam-macam. Yang kalau misalnya yang sekarang lagi hits tuh kakek Zeus. Ya si slot sekarang. itu. Betul. Sebenarnya kalau misalnya sebut dibahas mah kita dulu ada banyak contoh waktu zaman-zaman aku kerja di penerbangan aja ada namanya dia toga mah dari dulu lah. Toga mah dari dulu. Udah ada, tradisional benar. Betul. Ada namanya main parlay. Oh, parlay. Nah, tahu kan? Itu juga tuh salah satu sampai tapi sekarang ada masih ya berlanjut. korbannya. Apanya? Di lingkungan aku itu tuh yang parlay itu tuh. Dia tuh kayak emang kayak di apa ya? Diajak join lah sama adminnya. Nah, itu dikasih jaminan bakal menang terus. Benar. Selama 3 bulan tuh dikasih menang terus. Iya. Nah, tahu-tahu udah dari sana dikasih 1 kali kalah, si adminnya kabur. Emang kayak gitu sistemnya. Parah anjir. Nah, makanya kan dibilangin semua itu udah disetting. Apaan tuh? Kaget gue. Tapi emang paling parah sih menurut aku judi online kayak slot itu masih terbilangnya kelas bawah sih. Betul, memang kelas bawah, memang bukan ininya. Jadi lebih ke ini ya untuk menarik orang buat orang awam, buat nih judol tuh asik nih. Bukan judol dong, judi mana judi tuh asik nih. Bisa nih untuk si level entry-nya bisa masuk dulu ke slot gitu. Betul. Kalau misalnya bisa dilihat kayak gini lah ibaratkan. Kalau kita ngebahas judi nih Maya. Judi itu jadi kalau misalnya kita lihat di sekelas Makau aja sebenarnya ada memang yang mereka tuh permainannya tuh disetting. Dalam artian kayak gini, bandar nggak mau rugi dong. Mereka akan menyeting, dikatakanlah dari setiap 10 orang yang bermain 1 kali permainan, dalam 1 kali permainan dari 10 orang itu katakanlah hanya 1 orang yang boleh menang. Sisanya 9 orang kalah, tapi persentasenya si bandar lebih gede. Ya. Nah itu kan judi tuh dari dulu juga, itu yang sistemnya offline aja kayak gitu, apalagi yang online. Apalagi online, yang bias. Padahal udah dikasih tahu kan, goblok orang-orangnya tuh gitu. Ya kayak emang karena udah kecanduannya. Betul. Kecanduan gitu. Gobloknya orang-orang tuh kayak itu yang main judul tuh. Padahal dari si bandarnya, pelaku bandarnya yang udah banyak tobat lah atau emang udah banyak ngebongkar sendiri lah. Kan mereka tuh udah pada bilang ini tuh disetting. Betul. Sewaktu-waktu kita dikasih menang terus tuh nantinya bakal rungkat gitu. Betul. Tapi kenapa masih lanjut main gitu? Karena ada efek dopamin yang masuk ke otak itu emang. Nah, gitu. Nah, itu kan udah jelas itu ada karena dopamin itu. Betul. Nah, kenapa udah dikasih tahu dan si orang juga udah tahu sendiri gitunya. Ini tuh dopamin jelek tapi masih tetap dimainin gitu. Ya tapi kan sistem kepala tiap orang beda-beda, nggak mungkin walaupun kita tahu itu dopamin jelek tapi buat mereka belum tentu tidak. Walaupun ya kalau misalnya bisa dibilang badan kita itu kan pure pemberian ya. Mau gimana juga ketika kita melakukan sesuatu yang salah hati kita menolak nih. Iya sih. Pasti mereka juga ngerasa semuanya juga kayak itu yang mengandung dopamin. Pasti ketika kayak ada narkoba gitu. Betul. Kan. Ya kalau nggak usah jauh-jauh coli itu. Kelihatannya kayak menarik, tapi kan awalnya juga ini. Iya. Cuma sebatas wah biar bisa tidur gitu. Iya, tapi kan udahnya juga berpikirnya kan dosa gitu kayak gitu. Tapi ada satu judi yang diperbolehkan tapi jarang ada orang yang mau. Naon? Sedekah. Oh iya. Buat orang itu judi karena pas sedekah itu kan jatuhnya ketika kita mampu memberi, ketika tidak mampu pun memberi. Nah, jatuhnya adalah gambling. Antara dibalas atau dikasih lebih atau tidak, benar tuh. Dan itu pun emang diperbolehkan kan? Diperbolehkan, tapi ada yang melakukan enggak? Ya, gak banyak. Sebenarnya banyak. Banyak orang yang suka sedekah, tapi gak banyak orang yang menyadari kalau itu tuh judi, yang istilahnya judi tapi diperbolehkan. Gitu. Soalnya kan benar sih emang aku tuh pernah dengar kalau soal sedekah tuh kita tuh
diperbolehkan kalau kita sedekah meminta gitu ya, meminta timbal balik, meminta feedback ke dari Allah gitu untuk dikasih rezeki yang lebih karena kita udah sedekah. Tapi lebih kesannya tuh lebih elegannya, lebih bisa dibilang terhormat. Kita ngasih sedekah ya udah ikhlas aja gitu. Karena kita niat memberi. Nah, itu. Nah, yang jadi gambling, yang jadi judinya tuh ya kita mengharapkan dapat lebih gitu. Nah, itu. Dan itu pun emang diperbolehkan sama Allah juga, emang dikasih kayak gitu. Betul, tapi kan biasanya dilarikannya ke yang lain ya. Karena itu tadi lah kode kita mah disebutnya. Maaf, ini enggak masih nyala enggak? Oh, nyala. Enggak, soalnya itu yang nyatoknya pas ke power mati gitu. Takutnya mati sendiri. Mantap nih, boleh nih. Jadi potong ya di videonya biar masukin aja biar kita mah kelihatan natural. Emang natural bisa. Kita mah saya sama kayak Cimol lah. Si editornya malas ngedit. Belum dapat iklan aja, udah dapat iklan mah pusing sendiri ntar juga dia. Kayak gitu sih kok kata aku mah. Mungkin ya ini mah hanya sebagai ungkapan aja dalam artian daripada kamu ngasihin dari data yang kita dapat, daripada kamu ngasih 70% gajinya untuk cuti. Lebih baik untuk investasi gitu. Investasi dunia akhirat. Walaupun akhirat banyak kayak gitu. Sugan teh gak ekspektasi bakal ada hidayah gitu. Ada lah, pasti ada. Jadi walaupun kita kecewa tapi kita juga harus memberikan yang terbaik. Asik. Tapi ada ya yang ngomongin soal judi online lagi ya. Di tempat aku ngekos adalah teman, bukan teman kerja, teman main bola. Nah, dia teh udah suami istri, udah punya anak, main judi online kan, menang dia teh, ngasih, emang si istrinya juga udah tahu si suaminya tuh suka main judi online gitu. Nah, dia tuh ngasih uang hasil judinya tuh ke si istrinya. Si istrinya main nerima aja kan, namanya juga kan dikasih uang gitu kan. Udah tahu itu tuh dari hasil dia main judi. Ketika dia dapat uang, alhamdulillah ya Allah. Bagus. Ibaratnya mah kayak babi disunat gitu. Apakah jadi halal? Tidak dong. Oh iya ya, kayak nyembelih babi, tapi diawali dengan bismillah gitu. Jadi halal? Enggak lah anjir. Gimana sih? Ayo gitu anjir. Nah, tapi itu biasanya memang refleks orang kita kan kalau mendapat rezeki itu pasti ngomongnya alhamdulillah. Iya benar sih. Cuman ya kadang jalannya salah, ya udahlah gitu kan. Betul. Karena orang pernah ngedenger kayak gini. Orang pernah ngedenger ada orang yang ibaratkan mah dia bukan judi, dia jatuhnya dari hiburan malam gitulah. Tahu kita kan hiburan malam tempatnya yang aneh-aneh gitu kan ya. Nah, katakanlah ternyata dia teh mensedekahkan uangnya ke masjid sebenarnya. Nah, tapi kan dia dapat dari yang tidak halal nih. Ketika di masjid, apakah akan jadi halal? Sebenarnya yang orang dengar ini mah ya. Orang berharap orang salah. Kalau salah, komen aja. Jatuhnya tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Karena bukan dari hasil yang halal, katanya gitu. Kecuali ya bukan kecuali, dah aku juga yang tahu mah nggak ada pengecualian sih kalau udah kayak gitu mah gitu. Ya, soalnya dah aku madenya dari emang pekerjaan itu tuh bisa dibilang udah profesi paling lama sedunia. Betul. Prostitusi itu emang udah jadi pekerjaan paling lama sedunia, makan kan dari zaman jahiliyah. Betul. Makanya kan sebenarnya ada beberapa orang yang tidak punya pilihan lah. Karena tapi tidak kan, punya pilihan lagi. Betul, tapi kan itu balik lagi dari niatnya. Makanya sebenarnya menilai manusia mah bukan dari pilihannya aja, tapi dari niatnya juga. Terkadang banyak orang yang ambil keputusan jelek ternyata niatnya sebenarnya baik gitu. Jadi jangan asal ngejudge gitu kan. Tadi bapak ngejudge temen bapak ngejudi. Itu mah emang pengen. Emang itu dia memang gitu. pengen. Pengen ngejudge ya? Pengen ngejudge. Teman anjing. Dari sisi lain diri saya, wah ada sifat pengen ngejudge. Material gitu ya. Emang teman gitu. Nah, karena kita ngebahas soal ini, kita bridging ke topik selanjutnya. Kasus kedua, yang di mana itu tuh emang soal ngebahas soal ini. Kok yang tadi mah yang kasus pertama dia dari PPATK menemukan bahwa 70% pakai judi ya. Kalau sekarang dari berita mana nih? Sekarang dari Liputan 6. Liputan 6. Liputan 6. Yes, apa tuh? Bukan ngebahas. Jadi berita dari Liputan 6 tuh gaji sebulan habis demi 2 malam seks
dengan wanita penghibur. Tapi kata-katanya 2 malam seksi aja. Tipe. Pasti tipe. Oh iya. Tipe lah. Nah, salahin si penulisnya Meli Febrida. Anjing diserang deui we. Geus wanian tang dia Kompas kayaknya rek nyalangna penulisna atau Andika Liputan 16 sih masuk ke CTP. Nah, ini ya ada deskripsinya nih. Godaan wanita membuat Alfred Mukusha lupa diri menghabiskan gaji bulanannya sebesar $80 US dollar yang seharga 900.000. Uang gajinya dihabisin 900.000 buat 2 malam. Oh, gitu. Nyeos dengan iya pilihan nih. Ya kalau misalnya kata aku 2 malam 900.000 murah. Masih murah sih, gak ngabisin sih. Iyalah. Gak ngabisin. Gak tahu aja kalau lihat teman-teman saya yang di aplikasi 300.000 sekali keluaran nih. Rugi bro. Masih tergolong murah sih. Gitu. Iya, mending kalau misalnya yang nyawanya tahan lama ya. Baru semenit beres nih. Oh ini masalahnya. Apa? Tuh. Terbitnya ini artikel tuh 2013. Oh berarti 900.000 emang cukup gede lah waktu itu mah. Oh 2013 ya. 2013 iya. Oh iya sih. Masih masuk sih. Ya sih soalnya aku terakhir kerja 2011 itu. Awal kerja tahun berapa? Enggak, awal kerja materi kecil kan bilang. Oh iya ya. Cuma awal kerja di pabrik itu 2011. Gajinya waktu itu berapa? 1,4. 1,4 sedangkan ini 900.000 memang benar gede sekali. Karena mungkin kalau nggak salah waktu itu wanita penghibur harganya cuma 20.000 apa ya? Nggak bohong. Tahu ya, tahu harga ya. Masa sih 20.000 beli cilok doang emang. Gitu. Anjir. Tapi kalau dilihat dari kasus ini gaji sebulan habis. Berarti anggaplah gajinya mayoritas habis buat ini. Iya. Ya. Cuma 2 malam. Iya cuma 2 malam. Kayaknya emang usah sagapung. Udah nggak kuat. Apalagi. Iya sih benar-benar. Nah ngomongin soal ini kan soal si wanita penghibur ini kan emang ini tuh benar kayak tadi aku bilang kan pekerjaan yang udah dari zaman jahiliyah dulu. Pekerjaan yang sampai sekarang tuh cuman ini doang yang masih awet gitu, masih ada. Betul. Nah karena apa? Karena emang gak ada pilihan lainnya mungkin kebanyakan. Ya, atau emang karena untuk konteksnya zaman sekarang emang karena pengen. Lebih kalau pandangan aku sih lebih karena memang kebutuhan biologis ya. Soalnya kayak gini. Bukan karena nggak ada pilihan lagi. Bukan karena kayak gini. Kalau misalnya yang aku tahu, kalau dulu kan kita ada namanya hamba sahaya ya. Benar nggak sih? Hamba sahaya. Jadi aku nggak tahu lah spesifiknya gimana. Cuman kan kita bisa punya budak selain istri. Iya. Nah, tapi kan budak juga itu kalau nggak salah bisa dinikahi lah. Kalau dulu dalam Islam mungkin kan ngelihatnya dalam artian untuk menjaga si sifat wanitanya mungkin dinikahin aja lah gitu. Walaupun ya aku tahu sebelum Islam berjaya kayaknya budak-budak kayak itu ya dipakai-pakai juga gitu loh. Oh. Ini maksudnya kalau salah komen aja, kasih tahu aja. Yeah. Nah kenapa sampai sekarang masih ada? Karena memang kebutuhan biologis manusia ini yang nggak bisa direm. Cuman karena emang sekarang konteksnya beda. Karena kalau dulu mah kan emang karena gak ada pilihan lagi. Betul. Sekarang mah karena ya kebutuhan biologis. Betul. Lebih ke keinginan. Betul. Sebenarnya ada juga memang yang beberapa. Kita ambil gini lah. Keterpaksaan. Karena keterpaksaan ada. Masih ada sih. Ada juga tapi bukan keterpaksaan, lebih ke gini. Gue daripada cari kerja katakanlah. Mohon maaf ya kalau ada yang merasa ya. Gue daripada kerja sebulan gaji 3.500.000 tapi dengan om semalam atau misalnya satu orang dapat 500 ya, kali semalam 3 sekali katakanlah pelanggannya satu malam 3 orang, jangan 3 orang lah, satu malam 2 orang dapat 1 juta kali 5 hari udah 5 juta. Udah 5 juta. Dan biasanya modal badan doang tuh. Iya. Dan biasanya kan yang aku tahu tuh kebanyakan dari mereka tuh si cewek-cewek yang prostitusi ini tuh pelaku prostitusi ini tuh biasanya kebanyakan udah ditinggal sama suaminya, punya anak yang harus dibiayai. Oh enggak, biasanya bukan anak. Adik saya kuliah. Orang tua tinggal sendiri. Iya sih benar. Anak saya baru mau disunat. Iya gitu, biasa kan. Ya anak ibu butuh apartemen gitu nih. Anak saya mau masuk pesantren. Oh iya, ada yang kayak gitu, yang si orang tuanya pengen. Pengen bisa beli apartemen ada kan. Ada yang pengen beli iPhone. Hotel-hotel kan pada ramai. Oh iya makanya ada yang pengen beli iPhone. Tahun baru biasanya loh.
Tiba-tiba banyak yang punya iPhone terbaru. Iya. Antara dari bulan Oktober sampai tahun baru biasanya hotel pada rame. Soalnya kan iPhone rilisnya bulan-bulan segitu. Iya. Dan emang rilisnya di hotel-hotel tertentu. Anjir. Aduh. Tapi pernah sih ada teman aku yang kerja di hotel. Kan aku tuh iseng nanya ke dia. Kumaha ayeuna kan aya iPhone anyar, rame hotel, anjing rame cenah euy. Tiap deket akhir tahun teh cekih we cenah. Cekih anjing. Uang tip gede. Karena memang kalau misalnya bisa dibilang menyangkut yang prostitusi tadi ya. Si Panji Pragiwaksono tuh pernah bilang memang sebenarnya harus dilegalkan. Kalau dalam Islam tidak boleh. Tapi kan kenyataannya dilegalkan dalam artian Panji itu dalam artian kita kasih satu area yang memang khusus mereka gitu loh. Walaupun mau gimana pun kita coba larang, katakanlah memang nggak bisa dari zaman dulu juga nggak bisa, seenggaknya ada satu daerah, hanya daerah tersebut yang diperbolehkan. Biar apa? Biar lebih terpantau dari segi kesehatannya gitu loh. Dari segi lingkungannya, dari segi pelanggannya. Terpantau Bapak Budi. Ya, langganan nih ke rumah A sama B gitu, jadi ketahuan gitu loh. Jadi ya kayak udah difasilitasi satu daerah. Betul, gitu ya. Karena sejujurnya Arab Saudi aja, sekelas negara Arab yang kayak gitu aja masih ada. Jangan denial sih. Bukan jangan denial, emang kayak gitu. Emang kenyataannya ada. Betul, makanya kan kalau misalnya di Arab mah ada kota A. Nah, kota A itu adalah kota yang tidak disenangi. Karena ya itu tadi memang tempat itu buat banyak keburukan yang terjadi di situ gitu loh. Kalau misalnya kita bisa bilang memang itu ide yang buat aku, memang ide yang sebenarnya sebisa mungkin jangan dilakukan, tapi kalau misalnya nggak ada pilihan lebih baik kayak gitu daripada itu tadi nyebar penyakit. Iya, nyebar penyakit gitu. Kayak contohnya lah kalau di luar konteks soal yang prostitusi ini, kayak di Amerika ada satu daerah yang buat kayak rehabilitasi pengguna narkoba. Ada satu daerah tuh cuman orang-orang buat itu doang, buat nyembuhin mereka doang. Kayak gitu. Jadi memang harus ada daerah-daerah khusus sih, buat lebih terpantau. Cuman kan kayaknya di kita mah sulitnya karena di kita tuh memang ya mohon maaf ya, tapi pemangku kebijakannya juga masih tidak mau menggunakan di situ gitu loh. Dan yang jadi penghambat yang cukup beratnya tuh ya karena mayoritas kita kan beragama Islam. Terus kan masih banyak orang-orang yang radikal, fanatik gitu kan. Yang bangun gereja juga cuman bangun gereja, dicekam gitu. Wajar tuh dicekam atau bangun gereja, sok dah hese, bangun sok. Bangunin gereja. Bangunan gerejanya. Membangun bangunan. Oh gitu. Soalnya kan ada tadi tuh aku tuh lihat kontennya si Tretan Muslim di Instagram. Di Sukabumi lagi bangun gereja. Di ini barang-barangnya kayak dihancurin, dibawa-bawa sama warga Sukabumi. Sukabumi. Mungkin kalau aku lihat di situ lebih ke ini kali ya, lebih ke literasi yang dimana kenapa tidak boleh harus kita cari tahu dulu. Misalnya kadang beberapa bangunan di kita itu memang pertama dibuat tanpa izin. Karena dia punya kuasa, dia punya duit lah. Terus tidak sebutnya diberitahukan. Karena sejujurnya orang Indonesia mah kok kata aku sebenarnya mereka mah atau kita itu mudah untuk negosiasi dan sangat mengerti gitu loh, dengan alasannya masuk logika. Contoh misalnya katakanlah kayak misalnya aku mau membangun bengkel di sebuah komplek perumahan, otomatis harus izin RT RW dong, izin juga sama warga. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, misalnya harusnya gitu. Harusnya kan misalnya boleh setting motor di jam 10 siang sampai jam 3 sore. Lewat dari sana kok bisa jalan nyeting motor, ngoprek mah boleh tapi nyeting jangan. Kenapa? Mengganggu. Wajar seperti itu. Setelah dilakukan pengecekan atau bengkelnya jalan gitu, usahakan jalan bersih, sisa atau parkir yang benar. Jangan jadi merusak fasilitas umum. Nah, sedangkan di kita kebanyakan tidak dicari tahu sebabnya apa dan do and don't checknya apa. Kebanyakan main langsung bikin setelah kayak gitu rame. Gitu loh. Tapi untuk kasus si gereja ini kebanyakan biasanya ya karena masyarakatnya.
gak mau inilah, gak mau kayak ada agama di luar agama mayoritas gitu, karena takut imannya keusik. Enggak, sebenarnya gini, kalau kata aku mah sebenarnya nggak mungkin iman keusik. Kayak ibaratnya kayak gini. Mohon maaf ya, ini mah mohon maaf. Misalnya kalau kita bangun gereja, emang ketika kita lagi dengar adzan sama dengar orang nyanyi gereja, kita kan ikut ke gereja? Enggak. Emang kalau misalnya waktu kita hari Jumatan, terus di gereja juga ada ibadah, apakah kita akan ikut ke gereja pas dengar lonceng? Enggak, Jumatan juga. Kalau kita lagi ada pengajian, mereka ada baca Bible misalnya, kedengaran atau ada nyanyi-nyanyi dari gereja, tiba-tiba kita ikut ke gereja? Enggak, kan ikut ke pengajian juga. Terus yang jadi pembedanya apa? Karena sebenarnya gini, karena tidak dicari tahu sebab awalnya apa. Gitu loh kebanyakan. Ya, harusnya gitu. Kayak gitu. Jadi seolah-olah bahwa ketika ini muncul akan berdampak buruk. Apa yang bikin buruknya harus cari tahu dulu. Ya, harusnya itu. Nah, yang jadi permasalahannya sekarang yang sering kejadiannya kayak gitu. Apa? Kayak ada yang bangun gereja tiba-tiba digusur gerejanya, diruntuhin gitu. Jangan ada gereja di sini karena di sini mah mayoritasnya ini gitu. Banyak kayak gitu. Itu juga salah satunya. Ketika bangun gereja juga berarti seenggaknya ya lingkungannya juga nggak bisa dong bangun gereja sebelahnya pondok pesantren, walaupun bisa aja. Bisa aja kalau emang dari masyarakatnya punya toleransi yang tinggi. Tuh, tapi kan ya tidak semua orang di Indo kayak gitu atau daerahnya lah. Nah, dari sebab itulah sebenarnya jadi permasalahan adalah si kompornya itu anjing. Iya, yang harus ditangan mah. Yang jadi si provokasinya itu. Emang. Nah, dari situlah jadi sebab. Jadi sebab banyak orang-orang yang beragama di luar mayoritas ini ngebangun tempat ibadahnya secara sembunyi-sembunyi atau ilegal lah gitu. Betul. Gak ada izin dulu gitu. Betul. Makanya kayak gimana, aku sempat lah ada beberapa jemaat non-mus beribadahnya di rumah tetangga dulu. Iya. Karena orang masyarakatnya nggak mau ada itu. Enggak, sebenarnya kok buat aku gini. Sebenarnya yang bikin aku ganggu tuh gini. Gue gak masalah ibadah di rumah tetangga gue. Gitu. Mau berapa banyak orang pun gak masalah. Tapi yang pertanyaannya adalah gini. Lu ibadah di hari Minggu atau iya di hari Minggu kebanyakan, kalau nggak di hari Jumat, dan itu dilakuin malam bangsat. Lakunya siang lah. Nggak usah malam-malam. Yeah. Orang kita siang sama-sama ngerti kok. Kalian mau ibadah di rumah teman kalian atau di rumah tetangga gue yang dulu yang di komplek, mau ibadah silahkan aja, nggak ada urusan. Kalau siang, kalau malam ya orang istirahat yang benar aja. Ada ganggu. Adan aja dibatasin. Ini nyanyi tengah malam, nggak tengah malam sih, ya malam-malam jam 7 yang bener aja bos. Tapi emang ada? Ada. Yang ibadahnya malam? Ada. Oh ada. Gitu loh. Kayaknya itu udah terlalu di luar konteks. Kita masuk lagi ke. Oke, sorry. Konteksnya sangat muter sekali ya. Muter banget. Jadi kalau bisa dilihat dari ini sangat disayangkan lah, tapi ya namanya kebutuhan biologis pria ya mau. Ini aku bisa kasih tahu lagi. Hati-hati ya, pria kalau nekat ngeri. Contoh kayak ini jatuh kasusnya, gaji sebulan habis demi 2 malam bermain dengan wanita penghibur. Laki-laki kalau udah sagapung nekat, nggak akan dilihat norma. Makanya apalagi kan emang laki-laki kan emang gede ininya kan dari nafsu ya. Betul, makanya banyak kasus pemerkosaan jatuhnya ke laki-laki, jarang perempuan. Si pelakunya. Betul. Karena kenapa? Karena sejujurnya ditahan pusing laki mah. Gitu loh. Makanya banyak yang berakhir dengan coli. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting tidak merugikan lingkungan. Ya. Tidak merugikan orang lain. Walaupun merugikan diri sendiri. Betul, di sini. Walaupun bertobat tapi melakukan lagi nggak apa-apa, itu mah urusan Anda. Yang penting semua Anda yang menilai. Tapi jangan merusak lingkungan seperti ini kan ngerusak lah jatuh. Rusak. Gitu kan jatuhnya, kalau udah kayak gini habis pasti minjem ke teman kan. Merusak lingkungan. Iya. Lingkungan pertemanan. Kasbon ke bos, terus gajian kurang. Merusak apa? Lingkungan, pekerjaan. Ada pengalaman juga dari teman sendiri. Apa tuh? Mungkin nggak sampai ke tahap ini ya. Seketap si nge-seks sama wanita penghibur. Iya. Tapi kasus teman aku mah nge-seks dengan pria penghibur. Wow, aku gay ya teman. Enggak, dia cuma pacaran doang. Jadi uangnya waktu gajian habis buat ngedate. Giliran untuk makan sendiri pinjam ke saya gitu. Atau kadang juga uangnya habis tapi pengen ngedate, minjemnya ke saya buat ngejajanin dia. Itu sih
namanya kalau nggak salah kata ke dokternya itu Goblok. Iya. Goblok. Kalau kalau ilmu ilmiah tuh tololesius. ya tuh sentenal gitunya cepet mah keur manggeus nyieun duit ti urang gitunya. Nya mere jatah ka urang gitu. Temennya tololesius. Enggak. Jadi sebisa mungkin jangan kayak gitu ya, karena boleh kita nggak mau ngelarang karena kita juga laki-laki kita tahu kayak gimana, cuman setidaknya pikirkan lagi karena nanti kamu yang rugi juga gitu ya. Kok bisa jangan 2 malam lah, setengah hari gitu kan, jadi nggak 900.000 banget gitu. Oh tuh enak kan, lumayan 2 malam dibagi ke setengah hari ya tuh bisa ngurangin berapa ratus ribu ya gitu. Makanya jadi nggak rugi banget kan, bisa lebih efisien dan lebih hemat gitu. Kan oh mungkin kayaknya ini si wanitanya seksi banget gitu kayaknya, jadi dianya digeber 2 malam gitu. Emang terlapar gitu. 2 malam gitu ngerti mulai masuk ke waktu malam jam berapa? Nah, kalau yang gue tahu mah 2 malam teh berarti jam 12 jam 2 sampai jam 12 siang. Jam 2 naon? Hotel ya tamanya. Berarti kan kayak gitu ya. Enggak, maksudnya sekarang masuk ke waktu malam berarti anggaplah dari jam 7 malam ya. Ya. Dari jam 7 malam sampai ke sekitaran jam 3 dini hari masih masuk malam enggak sih? Masih. Berarti ya 3 dini hari lah. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 jam anjir. Tapi kan itu hitungannya kayak kok takutnya iya 2 malam teh bukan berarti kan 2 malam mau digebar terusnya. Pasti kan wanita ge meredahar bener teh. Iya, can meredaharna tuh. Enak kan 8-nya maksudnya lah enak 1 malam ge geus 8 jam ieu. Dikali 2 berarti 16 jam. Enak geus diefisienkeun cuman paling setengah jam eta dina harga 800.000 ieu diturunkeun bikin ka setengah jam paling ngirit 100.000 gitu. Lumayan, tapi tetap kudu ngambil makan, ngambil hotel. Setidaknya lah gitu ya. Antar jemput mending kawin cikar menikah. Walaupun ujungnya susah, ntar istrinya ngomel-ngomel biarin aja. Ntar ngabalikin dosa. Teka bayang atuh bro, atau enak 2 malam digeber aja. Teka wedeh tanya. Kebayang 2 malam digeber 13 jam. Ya minimal turun mesin lah. Ganti piston. Cekat oli. Oke. Itulah 2 kasus dari kenapa banyak orang yang gajinya suka habis padahal baru gajian. Sangat tidak diprediksi ya. Sangat di luar jangkauan metafisika gitu. Enggak sih, emang kasus paling umum sih. Judi sama yang si nge-sex ini tuh emang udah paling umum sih. Enggak, buat aku paling umum adalah gaji sebulan bisa habis dalam waktu kurang dari setengah bulan dipakai untuk jajan. Ya itu paling normal, itu normal. Tapi yang kasus udah gitu. Kira-kira nih ada tips gak buat ininya biar si gaji tuh pas kita baru gajian lah ya, biar kita tuh bisa nge-planning ke gajian selanjutnya biar bisa irit, bisa awet. Gimana nge-manage uangnya tuh harus gimana? Kalau dari 2 kasus ini menurut saya nggak ada yang ngomong. Ya kalau misalnya dari tips dari aku ya, kalau misalnya dilihat 2 kasus tadi, nggak usah yang 2 kasus deh, yang secara umumnya ada aja. Ya kalau misalnya dari 2 kasus ini dan secara umum kepada aku, ketika gajian, sebelum gajian, tepatnya misalnya yang kalian gajian tanggal 30 besok atau tanggal 1, sebisa mungkin planning dulu. Planning itu dalam artian gini, detailing apa aja. Contoh sejujurnya, pasti mayoritas di negara Indonesia tuh semua orang punya cicilan. Hanya sekian persen yang nggak punya, kayak Anda nggak punya kan? Alhamdulillah gak ada. Coba detailing apa aja yang ketika uang masuk, apa aja yang harus langsung segera dibayarkan. Dialokasikan. Betul, biar apa? Biar lebih detail sebenarnya gitu. Ya. Memang sulit. Saya pun lagi belajar, tapi seenggaknya dengan belajar kita akan mampu lebih untuk menata lagi ke depannya. Ya, benar. Gitu. Itu yang pertama. Lanjut, Anafan. Kalau dari akunya, untuk cara tips untuk bisa memanage uang nih, makan proma waktu gajian, sediakan proma sebanyak mungkin. Enggak tuh. Ya, alokasiin sih. Iya, ngapa? Ya kalau dari aku masih sesuai dengan pengalaman aku yang sampai sekarang dijalanin, ya alokasiin. Waktu kita baru gajian udah cair nih, udah turun, segera mungkin langsung dialokasiin, yaitu mana yang buat
kebutuhan sehari-hari, maksudnya tuh kayak bekal buat kerja, terus buat kebutuhan di rumah, terus siapa tahu mau nabung buat nikah atau buat apa dialokasiin dulu. Jadi jangan sampai kita tuh terlena sama waktu lagi main foya-foya gitu. Jadi udah tahu nih batasan buat main tuh berapa. Jadi kita ngabisin uang buat main tuh, kita tuh punya dikasih jatah buat main tuh selama sebulan 500.000. Ya udah dipakainya cuma 500.000 doang. Betul, gitu. Kayak gitu. Soalnya kalau nggak dialokasiin, pasti kebablasan. Betul. Itu bagus. Meskipun emang sih emang menyiksa, benar-benar menyiksa. Cuma ya mana kudu sadar diri lamun mana jelema gajian nangan UMR gitu nya. Gimana kudu sadar diri lain jelema beunghar nu bisa ngabeakeun duit sangeunahna betul sih emang kayak gitu. Coba itu tips yang bagus lah kok buat aku. Terus kalau yang ketiga kalau dari aku apa namanya lebih ke apa? Selain detailing, terus alokasiin, coba investasi. Coba investasi. Kalau itu kan maksudnya kan pengeluaran, masih tetap pengeluaran, tapi bermanfaat. Betul. Dan kalau bisa investasi ini kedepannya jangan dilihat untuk mencari untungnya, tapi lebih ke dia berjalannya seperti apa gitu. Orangnya masih belajar, tapi seenggaknya sama-sama. Dan yang jadi ini tuh investasi itu bukan soal untuk menjadi kaya, tapi mempertahankan nilai aset yang kita punya. Itu yang paling penting. Kalau kita udah bisa menjaga aset yang kita punya, baru deh pikirin cara gimana buat mengkalikan uang berkali lipat gitu, menggandakan uang. Itu baru dipikirin. Kalau kita dari awalnya belum punya fondasi untuk mempertahankan nilai aset kita, jangan dulu ke sana. Nilai aset dulu lah yang kita punya, pertahankan berapa, karena kan seiring berjalannya waktu ya tergerus inflasi. Tuh. Cuman lagi tambahan yang keempat, usahakan tidak konsumtif. Itu sih paling emang jadi penyakit sih, karena konsep ekonomi kita tuh emang karena scarcity, kelangkaan. Nggak nyambung sih. Tapi emang sih kalau ngomongin soal konsumtif, itu tuh jadi problem semua manusia. Soalnya keinginan manusia mah emang gak terbatas. Itu masalahnya. Sebenarnya kita harus pintar-pintar. Sebenarnya kalau misalnya aku bilang gak konsumtif, itu dilihatnya dari lingkungan. Salah satunya dari lingkungan. Lingkungan kita itu dididiknya selalu konsumtif. Bang, harga dibuat murah. Ya. Pembayaran dibuat lebih mudah, dibikin kredit. Sebenarnya ada beberapa negara yang tidak diperbolehkan sifat konsumtif itu karena sudah diberikan fasilitas oleh negara. Itulah. Sedangkan di kita tidak digodok untuk jadi konsumtif. Hati-hati. Nyoba satu kali selama gajian nggak masalah, tapi itu akan bikin ketagihan, jadi harus berharap. Ya harus hati-hati lah intinya. Kalau nggak itu ngejebak. Tapi yang paling jadi fenomena sekarang yang jadi konsumtif itu berlebihan, ini fenomena orang-orang ketakutan, FOMO. Itu bener. Tiap ada yang lagi ngetren atau yang laki-laki suka sama laki-laki. Enggak, maksud tuh kayak misalkannya sekarang lagi ini nih. Enggak nangkep. Bagus. Enggak, aku lagi fokus. Jangan ngantuk. Enggak, lagi fokus ini nih. Yang mau dibahas nih. Soalnya kan FOMO itu sekarang lah ngambil contohnya iPhone. Orang kan jadi ini sekarang iPhone tuh kan jadi nilai gengsi masyarakat. Nilai gengsi masyarakat. Dimana kan harga iPhone tuh kan mahal lahnya untuk kaum menengah mah, apalagi menengah ke bawah, apalagi orang miskin gitu. Iya. Anjir, miskin gitu ya. Miskin. Udah orang kayak miskin sih. Enggak, kita cukup, nggak boleh gitu. Merendah we orang. Kan tidak boleh merendahkan diri. Ya, sekarang kan orang-orang tuh konsumtifnya karena ketakutan. Yes. Itu karena FOMO. Tiap lihat teman kita, sekitar kita, udah pada punya ini, udah dengan gaji ini bisa kebeli ini,
kita merasa takut tertinggal, kayak soalnya kita tuh ketinggalan zaman. Jadi kita tuh kayak dipikirin gimana caranya kita tuh bisa harus ngikutin kayak mereka biar gak dianggap aneh. Makanya banyak yang konsumtif beli iPhone lah atau apalah gitu. Kalau FOMO sih. Betul, sebenarnya kalau bisa dilihat, ini mah orang apa kemarin lihat di reels Instagram, alhamdulillah FYP-nya terpakai lah. Jadi ini mah sebuah gambaran aja terkait FOMO. Ada percobaan di mana di luar negeri ya, harga satu kue itu $15. Kue sebelahnya $55. Ditanyalah saran-sarannya apa. Kue harga $15 itu rasanya getir lah, apalah bla 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 bla. Sedangkan kue $55, oh katanya enak bla 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 bla. Tapi kenyataannya bahwa dua kue itu dibuat dengan resep yang sama, cara yang sama, dibuat oleh orang yang sama, hanya display yang dibuat berbeda. Ternyata mindset enak dan tidak enak terkait harga itu ada di pikiran kita sebenarnya. Jadi karena kita tuh dididik bahwa harga tinggi pasti hasilnya bagus, ternyata tidak juga. Gitu. Itu lebih ke teknik marketing dari sininya sih yang bikin kita jadi FOMO. Betul. Contoh kan misalnya nggak usah jauh-jauh, mohon maaf ya. iPhone, Nike, Adidas, apalagi barang-barang sepatu lah, sneaker lah, sepatu yang paling gampang mah. Contohnya tahu kan yang brand Doc Mart? Nah, sekarang kan mungkin beberapa tahun ke belakang lah, setahun ke belakang lah, Doc Mart tuh kayak udah didewa-dewakan lah sama orang-orang anak-anak skena lah gitu ya. Yang dimana aslinya gak semua produk Doc Mart itu enak. Cuman emang karena dibikin culture, digoreng aja jadi nge-hype. Padahal sebenarnya sepatu-sepatu model Doc Mart itu banyak yang lebih nyaman, yang lebih berkualitas dengan harga yang murah. Kok enggak, kok aku mah bukan ke gitu ya. Kok aku mah kayak misalnya kayak iPhone atau misalnya Nike sama Adidas itu sebenarnya kalau bisa dibilang kayak Starbucks, kalian tuh bukan beli barang, beli gengsi, beli merah. Betul, itu dia. Jadi kayak Lacoste misalnya atau Dior, Chanel, itu sebenarnya bukan beli barang tapi lebih beli ke mereknya. Gitu. Makanya sekarang kenapa kayak dokter kita lebih kebanyakin beli UMKM, produk-produk lokal, karena apa? Memang kalau kita lihat, mohon maaf nih mah, kata Panji aja, baju MU dibuatnya di Indo, yang dijual di Old Trafford. Berarti pasarannya sebenarnya buatan kita tuh bagus ya, pasarnya nggak di kita. Karena aku pernah gini, aku punya teman dulu dia kerja di pabrik sepatu Adidas. Oh, tahu. Aku udah cerita belum sih? Apanya? Temen aku itu belum ya? Oh, belum. Jadi dia kerja di di pabrik sepatu Adidas lah di daerah Banten. Setiap barang kayak colet cacat dikit aja, itu sepatu langsung dibakar. Tapi yang bikin aku kaget, ternyata dia bikin sepatu itu penjualan bukan buat di Indo. Iya, emang buat di luar. Ditanya lah, kenapa kok nggak dijual di Indo? Pertama dari segi harga nggak masuk. Di Indo pengennya harga murah, kualitas bagus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebanyakan orang di Indonesia menggunakan barang tidak sesuai tempatnya. Contoh, sepatu running buat kerja, ya benar sih. Sepatu basket buat gaya, gitu. Sepatu kasual gitu dipakai jogging. Yang tepat cuma sepatu bola sama sepatu katak yang paling tepat dipakai. Tapi ya ngomongin soal ini ya, soal isu produk-produk yang dibikin di kita, tapi waktu produk kita lah ya, produk yang dibikin di kita, yang sebenarnya itu perusahaan luar, ketika dijual ke kita jadi mahal ya, itu tuh emang benar-benar cukup problem sih. Salah satunya kan karena kita tuh lebih bangga pakai produk luar. Itu salah satunya sih penyakitnya. Yang dimana padahalnya kita udah tahu lah produk luar tuh dibikin di kita, dan sedangkan kita dibayar murah dengan HPP
yang setahu akunya sepatu inilah ngambillah sepatu Nike Air Jordan yang waktu itu sempat rame ya, si Air Jordan itu. Setahu aku pernah dengar HPP-nya tuh cuma 500.000. Ketika dikasih brand Nike, dijual ke Indo, padahal itu tuh produknya udah tertulis made in Indonesia. Ketika dijual kita bisa tembus ke 3 juta atau sampai yang kolaborasi sama brand-brand ternama lainnya yang luxury brand bisa sampai 10 juta, 20 juta. Padahal bikin di kita cuma 500.000. Kita sedangkan digaji secukupnya UMR lah. Yang karyawan-karyawannya itu kan asa miris, ironi sih. Betul. Makanya kalau misalnya aku kayak sekarang lebih banyak pakai produk-produk lokal lah. Hargain produk lokal karena kalau produk lokal bagus-bagus kok. Ada yang jelek juga. Boleh beli produk luar asalkan sesuai fungsinya. Betul gitu. Ya enak. Kita maksainnya misalkan ke masalah gadget gitunya. Kita tahu brand HP gitunya di Indonesia, bikinan Indonesia Advan. Kalau dibandingin sama Samsung sama iPhone ya jelas kalah Advan. Ya sok itu silakan kalian boleh beli yang bermerek kayak Samsung, iPhone kayak gitu. Betul. Jangan maksain gitu. Betul. Tapi kalau misalkan ada nih produk kalau misalkan kita komparasiin brand kita sendiri yang lokal yang dari buatan Indonesia, sedangkan ada brand yang luar negeri dengan harga yang lebih mahal tapi kualitasnya sama, ya usahakanlah beli yang produk Indonesia aja gitu. Apalagi yang cuman kualitasnya sama mah harga lebih murah, membantu UMKM, naikin nilai rupiah. Betul. Tapi dia tabelin ke pemerintahnya double mau percumanya. Saya sih gitu. Itu yang keempat. Nah, ada satu kasus nih. Apa tuh? Untuk orang-orang ngomongin soal ini ya, yang brand luar sama Indonesia ya. Untuk yang suka thrifting, yang suka beli barang bekas dengan brand luar, apalagi konteksnya sepatunya, nggak tahu ya kalau untuk si clothingan pakaian baju kayak itu mah masih ada pembelaan. Tapi untuk sepatu, kenyataannya brand-brand itu tuh yang Nike, Adidas itu tuh bukan ori. Itu tuh semua KW. Kenyataannya itu cuman kalian denial. Aslinya semua KW buatan Cina. Dan itu tuh ada teknologinya. Mereka tuh bikin baru, mereka punya mesin yang dimana itu tuh si sepatunya tuh kayak dihancurin lah secara natural biar kelihatan si sepatunya kayak sepatu bekas. Jadi bukan ori itu tuh, KW semua. Meskipun kalian mau mengelak dengan istilah, sekarang kan ada lagi nih kualitas perfect kick, kualitas premium. Itu tuh sebenarnya KW, bukan ori, bukan bahan reject. Karena kalau bahan reject semuanya dibakar, kayak kata Adwi tadi. Nggak ada yang sampai dijual jadi barang bekas dengan harga yang karena cacat, itu nggak ada. Karena kalau brand gede dimanapun nggak mau menerima barang cacat, pasti dibakar, dihancurin. Betul. Itu emang Cina emang. Tapi kalau untuk kasusnya si clothingan kayak yang paling saya sering beredar di thriftingan tuh Uniqlo lah. Skater mah Indonesia anjir. Gitu kan. Indonesia. Cuman ini maksud tuh yang dari brand luar kan yang dijadiin Dagadu. apa? Aku mah taunya kayak H&M, Uniqlo kayak gitulah yang biasa sering dijual di thrifting gitu. Nah kalau itu mah masih ada pembelaan. Kalau itu mah kayak soalnya mereka tuh kan misalkan dari Uniqlo nih, dari Uniqlo tuh bikin targetnya tuh sekali satu artikel itu tuh mereka bikin 10.000 piece misalkannya, 10.000 kaos itu tuh ada temponya, misalkan cuman buat 6 bulan. Nah dari 6 bulan itu tuh cuman baru udah kejual 8.000, berarti sisa 2.000. Itu tuh mau gak mau udah dibuang, dikeluarin, nggak dijual lagi. Makanya dijualnya jadi sampah. Ada pemungutnya dari negara-negara lain, misalkan banyak kan Korea. Nah dimanfaatin lah, dijual ke Indo gitu. Nah itu emang benar ori, bisa dibilang bukan barang bekas, tapi barang yang udah gak dijual sama si perusahaan aslinya gitu, dari si brandnya. Itu makanya harganya turun.
Itu masih ada pembelaan. Kalau sepatu emang benar itu mah semua KW. Tapi makanya lebih bangga kalau ngomongin soal itu ya, lebih bangga beli produk lokal. Iya, cintailah produk-produk Indonesia. Itu ya buat yang drifting ya. Sama mungkin kalau dari aku yang terakhir, ketika gajian jangan lupa 2,5% sedekah. Tuh. Terus memang sih kalau misalnya banyak yang bilang kan, kalau kayak tadi aku lihat di FYP-nya Instagram tuh, rezeki tuh bukan selalu tentang uang. Bacot anjing itu bla 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 bla. Kok aku emang benar, rezekimu bukan selalu tentang uang. Aku pernah berpikir kurang gaji sakit kurang, tapi aku lihat keluarga baik, pasangan baik, lingkungan baik, itu kan rezeki juga, ada waktu yang diberikan gitu. Ternyata ketika gaji meningkat ada tambahan pressure juga, badan gampang sakit misalnya, terus banyak pikiran, lingkungan tidak baik, jadi ya itu tadi lah, karena rezeki itu kok bisa dibilang terlihat namanya tentang uang, tapi sebenarnya bukan tentang uang. Lagian kan setiap orang juga kan dikasih ujiannya masing-masing. Betul. Mungkin untuk orang yang miskin gitu kan dikasih sarkasme miskin, mungkin dikasih ujiannya dengan gaji yang sedikit gitu kan, dimana kita tuh harus bersabar. Sedangkan kan untuk orang-orang yang kaya ini kan ujiannya kenikmatan itu. Tapi ini tau, memang di Islam itu dibilangin Allah tuh tidak pernah membuat seseorang merasa kurang, tapi selalu diberikan rasa cukup, dibuat orang itu selalu dalam keadaan cukup. Cuman manusia ini merasa cukup tidak, karena apa? Cukupnya mereka sama cukupnya di mata Allah itu berbeda. Kita di mata Tuhan mah cukup, katakanlah misalnya sekelas duit mah beli nasi padang unggal poe juga tiap hari lah ibaratkan udah cukup buat mungkin Gusti Allah ngeliat aku kayak itu, tapi aku ngerasanya nasi padang lu orang mah hayangna KFC, hayangna Ricis, hayangna itu iya. Jadi akhirnya apa? Yang tadinya cukup buat kita merasa tidak cukup. Tidak cukup. Gitu. Itu kan salah satu jadi sifat alami manusianya, selalu merasa tidak cukup. Ada juga yang kayak barusan aku tadi, ujian orang tuh kan beda-beda. Ada yang ujiannya dikasih kekurangan, makanya kita harus bersabar. Dan satu lagi tuh ujian kenikmatan. Nah kenikmatan itu tuh mereka gak bisa bermanfaat buat orang lain. Gitu. Makanya jatuhnya nanti istidraj. Iya, istirahat. Tuh, dosa untuk orang-orang kaya lah gitu. Betul. Bukan istirahat aja, apa namanya teh, takabur, tidak lari, takabur. Gitu. Ada lagi nggak? Udah sih, udah panjang. Udah main, jadi mungkin itu aja. Diingetin lagi kalau di episode yang awalnya konteksnya ini, tapi jadinya itu. Karena banyak konspirasi yang ingin keluar dari mulut kita dan kepala kita. Benar-benar pengen dimodalin. Jadi mau nggak mau, ya mohon maaf ini mas sebelumnya. Mengingatkan lagi kalau udah. Minta maaf lah. Nggak boleh gitu, tetap harus merasa bukan rendah hati, bukan rendah diri, apa namanya teh? Humble. Baiklah, harus merasa menjadi personal yang baik. Jadi harus diingatkan lagi kalau udah gajian, tolong ya usahakan jangan dipakai untuk judi. Pakai yang lebih baik, usahakan jangan dipakai buat sama lonte. Jangan sampai 2 malam, mau 1 menit atau sekali ya terserah lu lah, yang penting jadi pakai banyak-banyak ya, karena kamu butuh makan, kamu butuh tenaga untuk bekerja kembali ya. Siapa tahu bulan depan dapat gaji lebih, pakai 2 lonte. Astagfirullah. Sebelum ke hal yang bermanfaat ya alokasiin dulu untuk bermanfaat lah, untuk sampai ke gajian selanjutnya. Iya gitu. Benar kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada uang lebih, simpan, ditabung boleh, investasi lebih baik. Sedekahin juga nggak apa-apa. Gitu. Dipinjemin ke yang memberikan kepada yang yatim juga nggak apa-apa. Yatim. Ya itu ngomongin soal yang sedekahnya. Nah alokasiin buat sedekah. Untuk yang berhak berarti ya. Iyalah. Nah yang berhaknya tuh berapa senti kira-kira? Apa? Yang berhaknya tuh berapa senti kira-kira? Berhak. Kok kata aku sih paling baik mah di 5 cm. Yang berhak 5 cm ya? Betul, tapi itu ketinggian. Buat cowok gitu, ini mah khusus buat cowok. Ya, ini khusus buat cowok, sedekah untuk yang berhak. Iya.
kira-kira berapa senti? Ya 3 senti lah. Cuma jangan 3 senti, 3 senti banyak yang pakai. Ya yang beraknya 5 sampai 7 senti lah. Iya. Kan bencong ya. Haknya tinggi. Tang. Aduh. Maksudnya kayak gitu. Ya itu sih. Kalau misalnya yang berak buat aku jangan dilihat ketidakmampuan ya. Contoh kalau misalnya ibaratkan ternyata orang kakarapas setengah 2,5% bukan hanya ke orang yang yang membutuhkan, ternyata ke orang tua gitu sama aja. Oh masih masuk gitu. Masih masuk gitu teh. Jadi daripada ke orang lain, ini ke orang tua dulu. Gitu. Ya. Ada lagi? Udah sih. Cukup dari saya mah. Terima kasih untuk kalian yang telah menyaksikan kami. Maaf obrolan ini memang jadi ngalur ngidul karena memang banyak pikiran selama seminggu ini yang ingin dibudalkan karena banyak kebijakan yang sangat lucu dari pemerintah kita ini. Nyalakan pemerintah padahal pemerintah apa? Kami berita di pemerintah KB hanya. Seperti itu mungkin. Udahlah, itu saja dari kami. Saya Dwi Marfuah. Saya Novan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Ciao. Besok ketemu di tempat kerja ya. Bye.